Shalom sahabat penyuluh, selamat pagi. Dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, salam sehat, salam kasih dan salam damai Kristus bagi kita semuanya. Firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan ingin mengajarkan kita dengan tema di pagi hari ini adalah Tuhan mengerti keadaan kita. Saudara-saudara, Tuhan tahu keadaan kita hari ini. Tuhan tahu keadaan kita bulan yang lalu, tahun yang lalu. Tuhan juga akan tahu juga dengan keadaan kita di masa yang akan datang, jam berikutnya, bulan depan. Saudara-saudara, Allah kita itu Allah yang Maha Tahu. Ketika kita sedang gagal, sedang krisis, sedang sakit, sedang menderita, sengsara sekalipun, ketika kita berada di dalam tengah-tengah keterpurukan, ingat Allah tetap mengerti keadaan kita. Berapa kali pun kita gagal melakukan firman-Nya, melakukan kebenarannya, kasih-Nya, karakternya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kuncinya, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap datang kepada Dia dengan tulus, dengan penuh pengharapan. Kita berserah kepadanya, kita andalkan Dia dalam kehidupan kita. Percayalah, pengertian Allah akan tetap bersama dengan kita. Saudara-saudara, itulah yang dirasakan oleh umat pilihan Allah yang sedang berada di tengah-tengah pembuangan. Mereka dididik Tuhan di sana. Tentunya di tengah-tengah pembuangan bukanlah hal yang mudah. Mereka dididik di sana agar mereka menyadari dosa dan kesalahan mereka. Mereka bertobat, mereka berubah, dan mereka mencari Allah dalam kehidupan mereka. Selain Allah memberitahukan murkanya, hukumannya kepada umat pilihannya di tengah-tengah pembuangan itu, Allah juga memberitahukan sebuah penghiburan, kelepasan, keselamatan kepada umat pilihan Allah melalui Nabi Yesaya. Saudara-saudara, kita melihat ayat ke-1, ke-2, dan selanjutnya bagaimana Allah memberikan sebuah berita pelepasan, sebuah berita penghiburan bagi umat pilihan Allah, bahwa keselamatan akan dialami mereka yang takut akan Allah, yang dekat kepada Allah, yang dipilih Allah. Maka kita perlu datang berserah mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, di ayat yang ke-10 Yesaya berkata, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan ia berkuasa. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana keperkasaan Allah dalam kehidupan kita. Ia berkekuatan. Ketika kita lemah, ia menguatkan kita. Ia berkuasa dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, ia bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kapan Allah bersama dengan kita? Ketika kita tetap berada dan mengandalkan Dia. Saudara-saudara, kalau kita tetap ingin bersama dengan Allah, pastinya Allah akan bersama dengan kita. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggal di dalam aku, maka aku akan di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu seperti gembala. Seorang gembala, dia tidak mengendalikan domba-dombanya, tetapi membimbingnya, menggembalakannya. Maka dikatakan di sini menghimpun. Ketika tersesat, ketika sedang berlari mencari makanan di rumput sana sini, ia gembalakan satu-satu. Ia lihat keadaan dimanapun kita jauh dari pandangan, ia tetap mencari kita, ia menghimpun kita agar kita berkumpul di dalam naungannya. Demikian kita di hadapan Tuhan. Ia tetap membimbing kita, ia tetap menuntun kita dengan firman-Nya, ia tetap memperhatikan keadaan-keadaan kita. Apapun keadaan kita, ia tetap memperhatikan, saudara-saudara. Dan itulah yang dialami oleh umat pilihan Allah di tengah-tengah pembuangan. Allah memperhatikan keadaan mereka karena mereka sepertinya sedang hidup di dalam Tuhan. Sepertinya ada sebuah penyesalan di hadapan Tuhan kepada mereka. Mereka menyesali dosa-dosa mereka. Dan
Inilah tujuan Allah memberitahukan berita kelepasan, penghiburan, keselamatan kepada mereka, supaya mereka kembali kepada Allah, mencari Allah, dan mereka tetap mengandalkan. Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita hari ini sedang berada dalam kesulitan? Ketika saudara datang kepada Tuhan, Dia akan mengerti keadaan. Mujizat memang tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, tetapi kasih-Nya tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa yang ajaib dalam kehidupan kita ini, kita tidak seperti orang lain, tetangga kita yang selalu mendapatkan perubahan, kemapanan, ya, bangkitnya ekonomi mereka. Oke, tidak apa-apa. Tetapi percayalah, kasihnya, karakternya, pengertiannya, kepedulian Allah kepada kita tetap berjalan, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu saudara-saudara, di pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, karena Allah mengerti keadaan kita. Kita tidak boleh menutup diri, kita berkata, aku mampu dan aku bisa, Tuhan. Tidak. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan, kita yang perlu yang maha kuasa, kita yang perlu Allah dan Juru Selamat kita, untuk kita tetap hidup dan mampu menjalani hidup ini dengan senang dan bahagia. Mari di pagi hari ini, saudara-saudara, ya, jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan dirinya dipimpin dan dituntun Tuhan. Ingat janji Tuhan, anak-anak domba di pangkunya, induk-induknya dituntunnya dengan hati-hati. Artinya, betapa dekatnya Allah dalam kehidupan kita, betapa pedulinya Allah dalam kehidupan kita. Maka jangan biarkan dirimu sulit Allah menuntun, tapi biarkan dirimu dengan mudah Allah membimbing kita, mudah Allah memangku kita, mudah Allah menuntun kita untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Selamat beraktivitas satu hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat. Shalom.